kurang menyenangkan kepada setiap kita karena hujan. Dan kalau hujan seperti ini, enaknya kita duduk di rumah, tidur-tiduran, minum teh hangat, makan gorengan, gitu ya. Tetapi kita bersyukur kita telah mengiyakan akan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing sebagai anak-anak Tuhan untuk kita boleh beribadah bersama-sama pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama langsung bukakan Alkitab kita yang terambil dari kitab Ulangan. Kita akan perhatikan Ulangan pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Ulangan pasalnya yang ke-14, kita akan perhatikan ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Bapak Ibu, sebenarnya beberapa hari ini saya sungguh bergumul ya. Saya bilang, boleh enggak terhindar dari kitab Ulangan gitu ya. Saya nggak berani bertanya apa sama Bapak Gembala, karena nanti kalau bertanya pasti beliaunya akan bilang lanjutkan gitu ya. Saya sudah pindah ke tema lain, pindah ke sono. Tapi saya terus berkata, Tuhan, apa saya lanjutkan, apa harus menentang apa yang menjadi keinginan daripada Bapak Pendeta untuk kita diajak jalan di jalan lain gitu. Puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar terus dengan kitab Ulangan ini ya. Ulangan pasal 14 ayatnya yang ke-22 ayat sampai dengan ayat 29. Kita akan perhatikan masing-masing Alkitab kita. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca mulai dari ayat 22 dan silakan Bapak Ibu nanti ayat 23 demikian seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-29. Persembahan persepuluhan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allah. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu. Maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu ke dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu, dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu, janganlah kau abaikan, sebab ia mendapatkan bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dan tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Amin. Berbahagialah kita yang sudah membaca, dan kita akan renungkan akan bagian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di situ dari perikop yang sudah kita baca bersama-sama sudah diberikan tema, yaitu persembahan persepuluhan. Rasanya tidak enak ya, kalau kita mendengar kata persepuluhan, karena sudah menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita.
Dan mungkin kita akan merasa, tahu tadi aku nggak datang. Karena khotbahnya berbicara tentang persepuluhan. Bapak Ibu, pada saat saya membacakan bagian firman Tuhan ini pun saya bertanya, apakah persembahan persepuluhan ini masih berlaku untuk zaman sekarang? Saya tidak perlu jawaban. Dan saya tidak membutuhkan jawaban Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa jawab sendiri dalam hati. Karena nanti kalau kedengaran saya tulis. Dan saya orangnya walaupun nggak dicatat, itu akan teringat di sini terus. Jadi apakah persembahan persepuluhan itu masih berlaku untuk zaman sekarang ini? Yang kita lihat kondisinya sangat sulit bagi setiap kita. Jujur, kalau bapak-bapak enak ya, cari uang, kasihkan mamanya. Tapi mama-mama yang putar 7 keliling, bagaimana mengelola keuangan ini supaya cukup dalam 1 bulan. Dan kita nggak ngutang kemana-mana. Karena apa? Sudah ada jadwalnya. Bayar cicilan dan lain sebagainya untuk anak sekolah macam-macam. Mungkin persembahan hanya hari Minggu, Rabu. Persembahan syukur, persembahan perpuluhan lewat. Itu saja masih belum cukup. Tetapi kenapa siang hari ini Bu Pendeta bilang persembahan persepuluhan? Makanya saya bertanya, apakah masih berlaku bagi setiap kita anak-anak Tuhan? Kalau situasinya seperti sekarang ini. Ini adalah merupakan satu pertanyaan banyak orang. Dan banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang Kristen sekarang. Ada banyak sekali masalah di dalam memberi, di dalam mempersembahkan. Apalagi yang namanya perpuluhan. Dan kalau kita lihat sekarang, yang dulunya mungkin rajin memberikan perpuluhan. Tetapi karena kondisi ekonomi saat ini, karena kondisi kebutuhan anak, karena kondisi kebutuhan pribadi kita sendiri, sehingga kita tutup, stop. Aku nggak ngasih dulu deh, aku berhenti dulu deh. Atau mungkin karena kita melihat situasi dengan lingkungan kanan kiri kita. Itu aja nggak ngasih juga nyaman hidupnya. Yang sana juga nggak ngasih nyantai. Yang sana juga nggak ngasih buktinya masih bisa bersaksi. Aku diberkati Tuhan. Kenapa aku lanjut untuk memberikan perpuluhan? Aku mau sama dengan mereka. Apalagi kalau dilihat, enak juga ya. Dia nggak ngasih persepuluhan. Minggu ini bajunya baru. Minggu ini sepatunya baru. Minggu itu tasnya baru. Aku yang kasih. Mana kata Tuhan dikasih berkat kalau aku kasih perpuluhan? Buktinya mana Tuhan? Mending aku kayak dia aja. Tapi ada juga yang tetap belajar untuk memberikan persembahan perpuluhannya itu. Atau mungkin kita berkata, itu kan kata Bu Pendeta. Kita harus kasih persembahan perpuluhan. Coba cari. Tuhan Yesus saja nggak pernah ngomong-ngomong. Tuhan Yesus saja nggak pernah bilang-bilang. Dan nggak pernah menyinggung tentang persembahan perpuluhan. Mana coba di dalam masa perjalanan kehidupan Tuhan Yesus waktu mengajar di mana-mana. Nggak ada Tuhan Yesus sebut-sebut persepuluhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama dengan kita sudah membacakan bagian firman Tuhan ini, kita akan memperhatikan yang sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan daripada Allah menyuruh orang Israel untuk memberikan persepuluhan.
Jadi bukan karena saya ya, sebagai istri gembala, untuk cuap-cuap di siang hari ini tentang persembahan persepuluhan. Tapi mari kita lihat apa sih yang menjadi tujuan daripada bangsa Israel yang disuruh oleh Tuhan untuk memberikan persepuluhan. Yang pertama, yaitu mempunyai tujuan sebagai ucapan syukur atas anugerah Tuhan. Jadi kenapa bangsa Israel harus memberikan persembahan persepuluhan? Itu yang pertama karena sebagai ucapan syukur atas anugerah daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum memberikan aturan persembahan persepuluhan, Tuhan sendiri terlebih dahulu menyatakan siapakah sih sebenarnya bangsa Israel itu. Kita bisa perhatikan di dalam ayat yang pertama, dari pasalnya yang ke-14 ayat yang pertama. Dikatakan di situ, kamulah anak-anak Tuhan Allahmu, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Perhatikan ya. Ayat ini akan menjawab sendiri. Saya baca pelan-pelan. Khususnya di ayat yang kedua dikatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Dan engkau dipilih Tuhan. Perhatikan di situ. Engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya. Dari apa? Dari antara segala bangsa. Bapak Ibu, saya yakin saat tadi diajak menyanyi pujian sayang-sayang disayang Tuhan, kita orang dewasa sangat senang bahagia. Ternyata diriku ini disayang sama Tuhan loh. Aku ini dikasihi Tuhan loh. Saya kalau sudah nyanyi gitu saya hilang, merasa kesendirian saya. Karena saya merasa, walaupun mungkin keluarga saya nggak ada sama saya, mungkin mereka sudah lupa dengan saya, tapi saya punya Tuhan yang selalu sayang dengan saya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan tadi. Di situ dikatakan pada bangsa Israel bahwa kita ini menyandang sebuah identitas diri di dalam kehidupan kita. Nah, karena kita punya identitas diri ini, maka kita harus merespon apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa identitas kita? Tadi dikatakan, kita ini adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Dan selain kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah umat kesayangannya. Dan selain itu juga, kita adalah umat yang kudus. Bapak Ibu, identitas kita ini, yang kita punya saat ini, itu bukan didapat karena kebaikan kita. Bukan didapat karena kita pinter, bukan didapat karena kita punya keahlian, bukan didapat karena kita kaya. Tetapi semua itu karena apa? Anugerah Allah kepada kita. Karena kebaikan Tuhan kepada setiap kita. Kita bersyukur kita dipilih oleh Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan, diangkat kata pujian tadi. Kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kita dikuduskan, kita disayang. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa kita punya identitas tersebut. Apa
Apa yang harus kita lakukan? Respon apa terhadap kebaikan Allah di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Tuhan Yesus berkata kepada bangsa Israel seperti itu. Kamu ini bangsa yang terpilih di antara seluruh bangsa, umat pilihanku. Dan itu kemarin di PRT sudah disinggung sama Pak Pendeta. Karena saya sampaikan kita ini kepala bukan ekor. Kenapa Tuhan kok pilih saya dijadikan kepala? Dan jawabannya, karena kita ini adalah bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Dan sandangan identitas umat pilihan Tuhan ini, mari kita respon. Jangan kita diam saja. Karena kita sudah tahu betapa baiknya Tuhan itu. Dan pemimpin pujian katakan, kita dilepaskan dari segala dosa. Gak ada yang mengikat kita lagi. Dan itu ditegaskan lagi di dalam ayatnya yang ke-21. Perhatikan di situ, 21. Jadi Tuhan gak mau berhenti mengingatkan di situ. Tapi dikatakan di dalam ayat yang ke-21, janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Jadi ditegaskan kembali. Jadi sebelum masuk ke ayat yang ke-22, kita diingatkan bahwa kita adalah umat yang kudus. Maka di situ Tuhan baru bilang kepada bangsa Israel di ayat yang ke-22, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Bapak Ibu, dikatakan di situ hasil benih yang tumbuh di ladang. Nah, mungkin kita bertanya, lah aku sekarang hidup di Jakarta, Bu Pendeta. Aku nggak punya lahan, yang punya lahan menanam padi hanya Mama Sinta. Ya berarti Mama Sinta aja yang wajib ngasih perpuluhan. Bu Pendeta nggak punya lahan, nggak punya sawah. Bapak Ibu, ingat. Kita ini sudah dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Ladang kita di mana? Di PT di mana Tuhan tempatkan kita. Di pekerjaan di mana Tuhan kasih sama kita. Itu adalah lahan kita. Itu adalah kebun kita. Itu adalah ladang kita. Memang sebelum saya sampaikan firman Tuhan ini ada jemaat yang bertanya, Bu, kan aku nggak punya penghasilan tetap. Tapi kamu punya penghasilan? Punya. Tapi nggak gede. Kecil. Nggak apa-apa. Justru dari yang kecil kamu belajar. Nanti kalau sudah gede, kamu bilang, sayang, udah besar. Bapak Ibu, sekarang kita sudah tahu bahwa hidup kita diberkati oleh Tuhan melalui pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya di dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa kita bisa bekerja itu bukan karena kita bisa, bukan karena kita S1, bukan karena kita punya kolega, tapi karena Tuhan yang memberikan pekerjaan itu kepada kita. Kalau bukan Tuhan, kita nggak akan bisa bekerja sampai hari ini. Memang Tuhan calling. No, tuh si Cindy bawa. Masukkan namanya Cindy. Dicolek-colek sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, makanya saya bekerja di Maranatha, saya selalu bilang, ini adalah sebuah berkat daripada Tuhan. Dan itu memang benar. Karena apa?
Fredrik harus ke sini. Karena yang tadinya dia sama-sama nenek dan kakeknya di Jawa. Karena neneknya habis operasi, dia harus pindah ke sini. Dan kami, khususnya saya, nggak punya penghasilan. Hanya Bapak. Itu pun saat waktu itu, kembang kempis, Senin Kemis. Kalau ada, jemaat kasih. Kalau nggak ada, ya nggak dikasih. Yang penting listrik kebayar, sudah alhamdulillah. Makanya waktu Fredrik kesini, kami sungguh bergumul sama Tuhan. Dan saat itu saya sambil nyuci baju di kamar mandi, masih sek ikat, pakai sikat. Saya hanya berserah diri sama Tuhan. Tuhan, kalau memang anakku ini harus kesini dan dia harus sekolah, yang aku tahu, Tuhan sediakan. Gak tahu bagaimana caranya Tuhan memberikan kepada saya. Datang siang bolong, tek pakai motor. Bu, ibu buat lamaran. Dalam hati saya, ini orang salah apa benar? Apa karena siang-siang kepanasan jadi dadak miring? Karena dia tahu saya nggak ada lulusan dari sekolah pendidikan. Tapi kenapa saya harus disuruh buat lamaran? Dan perlu Bapak Ibu tahu, waktu menghadap kepala sekolah pun bilang, saya tidak butuh STH. Yang saya butuhkan adalah S1-nya dari pendidikan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Ada orang datang, saya disuruh buat lamaran, sampai di sana langsung kasarannya ditolak mentah-mentah. Karena dia bilang, saya tidak butuh STH. Di sini sudah ada guru pendidikan agama 2. Bapak Ibu, saya di situ duduk, saya bilang, iya Bu, makasih. Tapi sambil jalan, sambil bawa tas, Tuhan punya cara untuk menolong saya, memberkati saya. Baru jalan dipanggil lagi. Ibu kesini. Mana lamarannya tadi? Biar saya yang nganter ke yayasan. Seharusnya saya yang nganter ke yayasan. Tapi ternyata beliaunya sendiri yang bilang, saya yang antar ke yayasan. Nanti tunggu ya. Kalau dipanggil ibu kesini ujian dulu. Kalau enggak berarti ibu enggak lulus. 2 hari kemudian saya dipanggil, dites. Langsung besoknya suruh masuk. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu berkat Tuhan. Jadi kita bisa bekerja, kita bisa sekolah, kita bisa makan, dan lain sebagainya itu bukan karena gagah dan kuat mama bapak kamu. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita punya keahlian, bukan karena kita punya embel-embel 10. Tetapi itu karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan kepada setiap kita. Nah, makanya kita mau belajar bersama-sama seperti bangsa Israel. Merespon akan kebaikan Tuhan itu. Dengan kita belajar memberikan persembahan persepuluhan. Dan dikatakan tadi, kita lakukan itu sesuai dengan aturan daripada Tuhan. Dikatakan tadi di ayat yang ke-22, dari seluruh benih yang tumbuh di ladangmu, tahun demi tahun. Di situ Tuhan menekankan bahwa persembahan harus benar-benar diberikan sesuai dengan ketentuan Tuhan. Secara rutin. Dikatakan tahun demi tahun. Di mana saat itu kita diberkati, saat itu kita mendapatkan hasil, di situ kita ambil untuk kita berikan persembahan perpuluhan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita bertanya, sulit aku Bu Pendeta kasih. Apalagi sekarang kondisinya seperti ini. Hitung-hitungan yang kita mulai main, matematikanya kita mulai main. Kalah guru matematika dengan kita kalau masalah ngitung beginian. Karena apa? Kita menganggap bahwa berkat yang kita dapat itu adalah natural. Dari kita sendiri. Ini usahaku sendiri. Ini hasil karyaku sendiri. Iya, aku sudah keluar keringat banyak.
Panas nggak tahu panas, hujan nggak tahu hujan, aku terjang supaya aku dapat hasil. Enak aja. Langsung kasih persembahan perpuluhan sama Tuhan. Tetapi lain halnya, kalau kita menganggap persembahan hasil yang kita dapat itu adalah supranatural, itu adalah pemberian daripada Tuhan, maka kita tidak akan menjadi sulit untuk kita memberikan perpuluhan kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena tadi dasarnya, aku ini adalah anak-anak Tuhan. Aku adalah umat kesayangan Tuhan. Aku adalah umat yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Aku adalah yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan di antara segala bangsa. Maka responku bahwa berkat ini, aku belajar untuk mengucap syukur. Jadi sebenarnya kita memberikan perpuluhan itu yang pertama adalah sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita telah mendapatkan kebaikan Tuhan. Kita telah mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Yaitu apa? Kita menjadi anak-anak Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama sungguh-sungguh kita belajar hanya bersyukur. Seperti pujian tadi, aku datang ke hadirat-Mu dengan ucapan syukur. Jadi semua persembahan sebenarnya yang kita berikan, tahu lamanya persembahan apa saja. Mau persembahan kantong, persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan. Itu sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi jangan main hitung-hitungan. Kalau kita main hitung-hitungan sama Tuhan, pasti saya yakin kita akan kalah. Dan kita akan mingkem. Gak ada lagi banyak pertanyaan kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa bangsa Israel harus memberikan persembahan? Karena belajar selalu takut akan Tuhan. Perhatikan ayatnya yang ke-23. 23 yang bagian terakhir ya, dikatakan di situ, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin selama ini sudah punya pikiran, enak aja Pak Pendeta, suruh-suruh Bu Pendeta khotbah perpuluhan. Bapak Ibu nggak ada disuruh saya. Boleh tanya sama Bapak. Seminggu ini Bapak nggak ada bicara sama saya. Kalau yang minggu yang lalu benar beliau bilang, Mama punya jadwal hari Minggu, tetap lanjutkan di ulangan. Dan beliau nggak kasih ayatnya apa-apa, nggak ada, hanya ulangan saja. Kalau minggu ini nggak ada. Jadi mungkin kita pernah berpikir, keenakan pendeta. Kalau aku kasih persembahan perpuluhan, pendeta yang kaya. Enak banget. Apalagi di sini. Aku aja mobil nggak punya, motor nggak punya. Pak Pendeta motornya 3, ada mobil. Kok aku suruh kasih persembahan perpuluhan? Enak banget Pak Pendeta. Bapak Ibu, kita jangan berpikir seperti itu salah besar. Saya katakan di tempat ini, itu salah besar. Bapak Ibu kasih persembahan di tempat ini bukan mengenyangkan perut Pak Pendeta yang buncit. Enggak. Sekali lagi, kita memberikan persembahan apapun bentuknya, dan siang hari ini kita berkata tentang persepuluhan. Itu yang kedua adalah sebagai respon kita untuk belajar selalu takut akan Tuhan. Dan ingat, saya katakan sekali lagi, Tuhan sudah memberkati akan setiap kita. Dan Tuhan memberikan kepada kita itu 90%. 90%-nya ini untuk kita,
untuk saya, untuk Bapak Ibu. Tuhan hanya minta, Tuhan hanya menetapkan 10%. Dari 100%, Tuhan hanya ambil 10%. Yang 90 adalah untuk kita. Banyak siapa? Hah? Banyak Tuhan apa banyak kita? Banyak kita. Ayo, kalau Tuhan balik, aku minta yang 90. Kamu yang 10. Pasti kita tambah lebih. Weng. Kita dimintanya 10 saja, kita sudah weng. Apalagi Tuhan balik. Karena apa tadi? Semua yang kita peroleh, semua yang kita dapat, semua yang kita nikmati itu datang dari Tuhan. Tuhan loh yang kasih kita. Tapi Tuhan hanya minta 10%. Yang 90 untuk kita. Masih banyak yang kita nikmati. Tetapi pertanyaannya di dalam kehidupan kita, apakah kita merasa yang 10% ini juga menjadi milik kita? Sehingga kita nggak rela. Mungkin kita memberi persembahan 1/10-nya itu dengan terpaksa. Daripada aku ditanya-tanya terus sama Pak Pendeta, ya lebih baik aku kasih persembahan perpuluhan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Tuhan inginkan kita memberikan persepuluhan itu? Karena sebenarnya Tuhan ingin menguji akan kita. Yang dikatakan, katanya kita ini adalah orang-orang percaya. Yang katanya aku percaya sama Tuhan. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Tapi kalau sudah ngomong masalah begini, ntar dulu Tuhan. Kemarin kami ngobrol-ngobrol dengan beberapa ibu gembala. Memang langsung ada yang nyeletuk ke saya. Dia tanya, Bu, Ibu kasih perpuluhan nggak? Saya pun kaget, padahal waktu itu saya buka HP itu saya ngomongin tentang iman. Memang saya nggak mau meneruskan punya Bapak ini. Rasanya panas gitu ya. Saya kaget juga, hah? Saya langsung bilang, kenapa kok tiba-tiba tanya begitu? Ya enggak, cuman pingin aja nanya katanya. Terus saya balik bertanya, kalian gimana? Kita sama-sama loh, saya bilang gitu. Mereka nggak mau jawab, karena saya nggak jawab. Saya akhirnya jawab. Kami berdua, saya dengan Bapak, kasih masing-masing. Kenapa? Saya punya berkat sendiri. Bapak juga punya berkat sendiri. Kami nggak pernah satukan atas nama keluarga. Kami sendiri, saya bilang. Oh gitu ya? Kok Ibu bisa? Lalu yang satu muncul, iya sih, kan enak sekarang Ibu, anaknya sudah gede, apalagi Iva sudah kerja, Predik udah selesai, udah nyantai, begono, begini, dan lain sebagainya. Saya bilang, saya belajar mulai dari masih muda. Dulu saya belum berpenghasilan, saya sudah diajar untuk memberi perpuluhan. Langsung saya tunjuk. Kamu juga kan? Dia bilang, iya sih. Tapi kenapa ya? Sekarang kok jadi banyak bertanya. Saya bilang, karena anak masih kecil, anakmu banyak. Kadang-kadang kita begitu.
Akhirnya itu panjang lebar. Saya langsung, ya Tuhan, kok saya dapat pertanyaan seperti ini? Apa maksudnya Tuhan? Apa tujuannya Tuhan untuk saya? Dan akhirnya saya mengotak-ngatik gini, 90, 10, 90, 10, ya juga. Seandainya Tuhan balik, "Hei Lina, kamu hidup itu gratis loh nyawamu. Kamu sedot tiap hari nafas ini gratis loh dari aku. Kamu tiap hari bisa buka mata pagi hari itu dari aku loh Lina." Akhirnya saya total lah, ternyata lebih banyak lagi dari Tuhan. Bapak Ibu, akhirnya saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni. Kalau mungkin selama ini hati saya juga masih hitung-hitung. Saya mau belajar. Seperti yang Tuhan katakan tahun demi tahun. Dan akhirnya saya banyak pertanyaan ya. Saya bilang, Tuhan katanya kalau aku mengerjakan itu Tuhan berkati. Kalau aku ini Tuhan berkati. Tapi kok saya seperti ini? Itu benar-benar saya gumulkan. Dan saya bilang, biasa manusia membenarkan diri. Saya lihat bapak saya begini, saya yang harusnya begini, tapi kenyataannya begini. Loh apa Tuhan? Apakah selama ini yang saya kerjakan itu saya nggak tulus, saya nggak ikhlas, saya nggak seperti yang Tuhan firmankan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh-sungguh diuji oleh Tuhan. Di saat-saat yang seperti ini, kondisi yang seperti ini untuk kita harus tetap memberikan persembahan perpuluhan. Karena apa? Apakah kita itu tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara akan setiap kita? Kalau gaji kita ini kepotong 10%. Karena kita sudah punya hitungan. Dan saya pernah menghadapi jemaat. Bu, kalau saya kasih persembahan perpuluhan kepada Tuhan, lah anakku nanti kalau sakit, siapa yang bayar rumah sakit? Ini udah keambil, Bu. Belum persembahan kantong tiap ibadah. Hah? Memang ibu yang mau bayar kalau anakku sakit di rumah sakit? Terus untuk sekolah anakku, Bu? Untuk jajan anakku, Bu? Untuk makan anakku, Bu? Dengan banyak pertanyaan begitu saya bilang, terus tabunganmu berapa? Kalaupun kamu nggak kasih perpuluhan, tapi perpuluhan itu kau tabungkan untuk jatah anakmu kalau sakit. Kan kita sakit itu nggak tahu kapan datangnya. Ternyata dia bilang, nggak ada. Dan herannya orang ini tahu Alkitab itu. Saya dijelaskan. Saya tahu kok, Bu. Kalau nggak saya ngerjakan itu akan begini, dan lain sebagainya. Tapi saya takut. Kalau nanti tiba-tiba anakku sakit, anakku butuh ini, anakku butuh itu, sehingga aku tidak bisa memberikan hal itu. Nah, inilah yang saya maksudkan. Ini ujian bagi kita. Karena apa? Kita sudah dihantui rasa khawatir, rasa tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kita bohong kalau kita selama ini bilang, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Bapak Ibu, kita nyanyi doang. Tapi prakteknya nol. Karena apa? Rasa khawatir besar di dalam kehidupan kita. Kita nggak percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Tuhan sanggup memberikan apa yang kita perlukan. Kami hidup di tempat ini, ya salah satu contoh Freddy. Nggak tahu. Kalau anak itu dapat berkat tersendiri, dengan mamanya harus mengajar di Maranatha. Kalau dipikir berapa gaji Maranatha waktu itu? Saya pertama kali dapat 75.000 ya kalau nggak salah waktu itu. Bapak Ibu bisa bayangkan. Untungnya saya ada tumpangan dari Bu Endang. PP. Selesai itu saya
diantar sama bapak karena anak-anak harus sekolah di sana. Masih harus bayar SPP Fredrik di Betel. Bapak Ibu tahu sendiri SPP di Betel berapa, tanya sama Ibu Ida. Dan berjalannya ke sini, dan saya bersyukur pada saat kemarin perjamuan kudus, saya klaim. Karena ayat yang saya dapat, dia katakan, kamu gak usah ngomong. Aku tahu. Dan itu saya percaya. Pada saatnya Tuhan pasti berikan itu. Dan lunas terbayar. Bapak Ibu jangan pikir kami nggak punya hutang, kami nggak punya tanggungan. Kami punya hutang, kami punya tanggungan. Tapi saya percaya Tuhan pelihara. Saya percaya Tuhan pasti akan berikan. Karena saya heran gitu ya sama Pak Hati. Bebannya A, B, C. Tapi badannya nggak turun-turun. Bahkan saya malah mengikuti bengkak badan gitu ya. Karena saya sudah ngeremehkan. Ini kok tambah gemuk, kenapa ya Tuhan? Karena ya mungkin itu. Biarin aja lah. Hutang ada saatnya bayar ya bayar. Nggak ada tinggal bilang. Tunggu nanti ya. Dan kemarin saya sudah mulai ngobrol sama Bapak. Ini sudah waktunya. Bagaimana? Yang di sini juga teriak-teriak. Dan kalau Bapak Ibu mau tahu, saya pedes kalau ngomong sama Bapak. Jangan sampai saya mati, baru kau kasih kalung sama saya. Tanya apa ya? Kenapa semua ada di sekolahkan sama Pak Pendeta? Bapak Ibu, ini tantangan besar di dalam kehidupan kita. Kalau saya mikir seperti itu, saya nggak mau. Ngapain saya punya duit, no, bayarin. Dan Tuhan itu memang punya cara. Saya pernah sampaikan melalui firman Tuhan di tempat ini juga. Kenapa saya nggak valid begitu ya? Ternyata Tuhan itu lebih tahu. Itu tadi, Lina kamu nggak usah ngomong, aku tahu. Dan ternyata Fredrik itu beda dengan saya waktu kuliah. Kalau saya kuliah ada sponsor. Saya skripsi nggak bayar, saya toka nggak bayar, saya apa nggak bayar. Dipinjemin dari sekolah. Dan puji Tuhannya saya dapat dosen itu yang langsung mengerti saya. Lina, kamu nggak usah cari-cari Bapak ya. Kamu tunggu aja jamnya Bapak di kampus. Itu berkat buat saya. Jadi saya nggak usah cari ini dosen ada di mana. Beliaunya langsung bilang. Dan saya dulu kalau mau beli buku pun tinggal satu saya Tuhan Yesus, saya butuh buku ini jangan ada yang beli ya, ini tinggal satu-satunya. Tunggu aku dapat berkat dari Tuhan. Ya memang benar nggak ada yang beli. Saya dapat berkat. Ci, bukunya ada Lina, memang itu jatahmu. Tuhan sudah tahu. Nah. Bapak Ibu, tantangan besar dalam kehidupan kita. Makanya tadi saya sebelum sampaikan bertanya, apakah masih diperlakukan perpuluhan ini di masa sekarang? Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sebenarnya apa yang sedang kita pikirkan di dalam kehidupan kita, kalau kita berpikir itu fisik, maka kita akan sayang untuk memberikan persepuluhan itu kepada Tuhan. Eman-eman kata orang Jawa. Tapi kalau kita berpikir itu secara rohani, kita akan punya kerelaan untuk memberi. Nah sekarang pertanyaannya, apakah uang itu menjadi sesuatu yang menakutkan dalam kehidupan kita?
Atau apakah uang itu menjadi sesuatu yang berhala bagi kita? Kita mungkin berkata enggak. Tapi jujur, kita dengan uang atau materi yang ada dalam hidup kita itu menjadi yang utama. Kita genggam. Supaya apa? Kita berpikir kalau uang itu ada di dalam dompet, jangan keluar-keluar supaya beranak. Bisa beranak duitnya? Enggak. Adanya kalau uang kertas sekarang jadi jelek. Nah, makanya jangan genggam uang, jangan genggam materi yang ada dalam hidup kita, dan jangan dijadikan uang itu yang utama. Yang utama adalah Sang pemberi berkat, itu yang utama di dalam kehidupan kita. Jadi boleh saya katakan, jika Tuhan itu benar-benar kita akui sebagai Sang Pemberi, maka kita tidak perlu khawatir akan mengalami kekurangan pada saat kita melepaskan sebagian pemberian kita kepada Tuhan. Jadi boleh saya katakan, ketika kita 10% itu kita taruh sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Karena disitulah sebenarnya Tuhan itu sedang menguji akan iman kita. Percayalah bahwa Tuhan itu memelihara kita. Yang terakhir, kita perhatikan ayat 28 sampai dengan 29. 28 sampai dengan 29. Pada akhir 3 tahun, katakan itu, pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Yang ketiga, tujuannya adalah persepuluhan itu digunakan untuk orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pertanyaannya, apakah Tuhan butuh uang kita? Apa Tuhan butuh perpuluhan kita? Enggak. Terus dipakai apa, Bu Pendeta? Pelayanan kita di tempat ini, pekerjaan Tuhan di tempat ini itu butuh akan persembahan Bapak Ibu. Kalau dikatakan tadi di dalam firman Tuhan, para imam, orang Lewi itu membutuhkan dana. Nah, di sini sebenarnya Tuhan ingin mengajarkan kita untuk belajar berbagi. Belajar untuk hidup saling tolong menolong. Jadi, jangan kita hidup pura-pura tidak tahu. Sebelahnya ada kesulitan, bodoh. Bapak Ibu, hal-hal kecil yang seperti ini, kalau kita nggak latih dari kecil, itu akan berat gede. Saya di kelas 4, kalau pagi, memang saya sarankan untuk mereka membawa bekal dari rumah. Jadi kalau istirahat pertama, pasti mereka makan. Dan mereka itu sudah punya kelompok masing-masing. Saya biarkan saja. Nah, selain itu juga ada yang namanya persembahan sukarela untuk mereka. Itu dalam waktu 1 minggu, jadi mereka mau kasih hari Senin monggo, Selasa monggo, itu dari uang jajan mereka. Uang itu untuk apa? Untuk belajar mereka peduli. Jadi saya katakan, kalau ada temanmu yang sakit, kamu harus apa? Mereka jawab, doakan Bu. Selain berdoa untuk apa? Kita tengok teman. Tengok teman, kita bawa buah. Saya bilang sama mereka, berapa yang mau kita kasih? Mereka bilang, terserah Bu Lina. Jangan. Kalian berunding berapa? Akhirnya mereka sendiri yang tentukan. Bu, buah boleh nggak 100.000?
Saya bilang, oh sangat boleh nak. Banyak amat saya pancing begitu. Banyak amat nak 100.000. Ya kan biar senang. Kan kalau orang sakit makan buah enak bu, sugar gini. Terus nanti uangmu habis. Enggak, kata mereka. Lah di sini kan kurang. Tadinya mungkin 300 terus keambil 100 kan kurang. Kan nggak apa-apa bu, besok kan kita isi lagi. Nanti uang jajanku dari mama biar tambah banyak. Nah saya bilang, itulah imanmu. Saya bilang, karena uang jajanmu kau potong untuk persembahan sukarela, kau sudah punya iman nanti dapat uang jajan dari mama banyak. Dan benar, waktu suami Ibu Endang jatuh sakit, saya kasih tahu mereka, Bu Endang sebagai guru kamu di tempat ini, suaminya sakit. Kalian mau kasih enggak? Saya bilang, kasih dong bu, kan bukan gurumu, suaminya. Kan enggak apa-apa. Nah, memang kalau istirahat sambil makan saya suka, ya enggak langsung ayatnya keluar, tapi contoh-contoh begitu saya sampaikan. Dan puji Tuhan untuk berjalan sampai hari ini. Nah Bapak Ibu, yang saya maksudkan, kita belajar berbagi dari yang kecil. Yang kecil saja kita nggak kerjakan, apalagi yang gede. Dan di situ saya perhatikan dari 27 siswa, itu ada aja alasannya. Sampai ada temannya yang memang di situ saya bentuk, ada ketua, ada wakil, ada sekretaris bendara tuh ditulis sama mereka. Saya bilang, nggak usah nak. Dia bilang, ih kamu nggak pernah kasih. Jangan, biarin aja. Nggak usah diminta. Kan kata Bu Lina apa? Ikhlas, tulus. Ya tapi namanya anak ya begitu lagi. Ih kamu nggak pernah kasih, alasanmu mah. Stop. Makanya saya kalau istirahat itu jarang turun karena memperhatikan anak-anak begitu. Ada memang orang-orang yang seperti itu. Alasannya ada aja macam-macam. Yang ono ini. Itu juga saya perhatikan anak itu seperti itu. Saya sampai heran. Akhirnya saya lihat, loh, orang enggak loh ini. Kok Isa dari mana ya? Ya dari hatinya sendiri. Bapak Ibu, kita di sini diingatkan tadi. Tadi di yang nomor 2 sudah saya katakan, kita memberikan per bulan bukan untuk mengenyangkan perut Pak Pendeta. Dan itu terjawab di ayat 28 sama 29. Katakan untuk apa? Untuk orang Lewi. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di bait Tuhan. Sehingga mereka harus kita kasih. Karena apa? Karena mereka tidak mendapatkan bagian tanah yang menjadi milik pusakanya sebagai sumber penghasilan. Demikian juga dengan orang asing, anak yatim piatu, janda. Katakan pada saat itu ada janda di situ ya. Jandanya situ kamu kumpul makan, kenyang. Bapak Ibu, yuk sama-sama belajar. Lirik kanan kiri. Jangan kita pasang seperti kacamata kuda. Kenapa kuda ditutupin? Supaya dia nggak lirik kanan kiri. Nanti kalau lirik kanan kiri dia bisa nyamber kita yang naik motor. Ya. Nanti ada itu sampai keulangan nggak tahu berapa itu. Jangan kita hidup pura-pura nggak tahu. Masa bodoh. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama belajar untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan sekarang kita sudah tahu apa yang menjadi tujuan Allah untuk menyuruh bangsa Israel memberikan persembahan persepuluhannya. Dan itu juga berlaku kepada setiap kita. Kenapa saya katakan itu berlaku kepada setiap kita? Karena kita ini juga adalah umat pilihan bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kita belajar bersyukur kepada Tuhan.
kita juga belajar untuk hidup selalu takut akan Tuhan. Selain itu, kita belajar untuk hidup berbagi, saling tolong menolong. Jangan genggam apa yang menjadi berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu tahu sumur? Kalau pulang kampung itu ada sumur. Sumur itu kalau nggak pernah diambil airnya, dia juga airnya nggak akan bertambah naik. Akan tetap segitu. Yang kedua, sumur itu akan bau. Tapi kalau sumur itu diambil terus, dia juga nggak akan berkurang airnya. Tetap segitu. Tapi airnya tidak bau. Dan juga kita nikmati bersama-sama. Nah, sekarang jawabannya ada di Bapak Ibu masing-masing. Pertanyaan saya yang pertama tadi, berlakulah itu dalam hidup saya atau tidak? Bapak Ibu sendiri yang jawab. Karena tadi saya embel-embelin situasi kita seperti ini. Tapi ingat, hidup kita ada sampai hari ini itu karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan renungkan bersama-sama akan bagian firman Tuhan siang hari ini.